Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba sharing nih untuk memilih merpati pik yang bagus itu bagaimana ya, terutama dari segi rabanya ya. Nah, di sini ada banyak juga teman-teman yang bertanya ya, dan bagaimana sih untuk menandai merpati piyik ini bagus atau enggak ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini teman-teman saya sudah siapkan ada merpati pik saya yang berwarna blorok teman-teman ya. Nih, merpatinya sudah di kandang ya tuh. Nah, ini nanti saya akan review ya, dan sebenarnya masih ada yang lain teman-teman ya. Pik saya itu soalnya lumayan banyak ya, tapi saya akan contohkan satu aja di sini. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar ingin mengetahui bagaimana sih merpati pik yang bagus, jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia merpatinya teman-teman ya. Nih, merpati blorok ya nih. Nah, ini adalah ternakan saya sendiri ya. Dan ini juga anakan dari merpati kesayangan banyak orang ya, yang merpati blorok itu. Nah, ini salah satu anakannya teman-teman ya. Nih, tuh dari segi muka udah kelihatan ya, sangar banget ya. Nih. Nah, bagaimana sih untuk memilih merpati pik yang bagus itu seperti apa ya ciri-cirinya? Sebenarnya di sini saya tegaskan ya, dalam memilih merpati apapun itu sebenarnya hampir sama ya, terutama dari segi rabanya ya. Dan kita mulai dulu dari segi mata nih. Nah, kalau saya sendiri dalam memilih merpati itu pastikan yang pertama itu perhatikan mata dulu teman-teman ya. Nih. Nah, salah satu mata merpati yang paling saya suka yaitu warna cilamas. Nah, contohnya seperti ini. Ini mata cilamas teman-teman ya nih. Nah, di sini untuk ciri mata merpati yang bagus itu jernih teman-teman ya. Warnanya itu jernih ya. Yang penting itu enggak blobor ya. Warna apapun itu, misalkan warna mata Jawa, terus mata cila perak, mata cila asem dan lain sebagainya. Yang penting itu warnanya itu jernih teman-teman ya. Nih, contohnya seperti ini. Ini warnanya itu jernih teman-teman ya. Nih. Dan jika dihadap ke matahari ya, seperti ini silau ya, itu biasanya akan mengecil teman-teman ya. Nah, itu salah satu contoh mata merpati yang bagus ya, memiliki respon yang bagus teman-teman. Nah, nih ini contohnya ya, dari segi mata yang penting itu jernih ya, dan pupil hitamnya itu bisa mengecil dan membesar ketika terkena sinar yang silau. Nah, itu dari segi mata teman-teman ya. Terus kita lanjut untuk mengetahui merpati pik itu bagus atau enggak, itu dari segi kepala juga teman-teman. Ini juga faktor penting dalam memilih merpati dari segi kepala. Nah, untuk kepala merpati yang bagus itu bentuknya jangan kotak teman-teman ya. Jangan kotak, yang penting jangan kotak. Biasanya kalau bentuk kepala merpati yang kotak itu merpatinya EQ-nya itu kurang bagus teman-teman ya. Jadi dilatih pun nanti lumayan rewel ya. Beda dengan bentuk kepala merpati yang bentuknya seperti buah pinang ya, atau jambe ya. Nih, contohnya seperti ini teman-teman nih. Jadi lonjong bulat ya. Nih. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Nih. Nih di bagian depan itu jenong ya. Nih. Nah, terus dari segi paruh ya. Nah, di sini paruh juga nggak kalah penting sama mata sama bentuk kepala ya. Nah, untuk saya sendiri bentuk paruh yang paling saya suka itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu besar ya. Yaitu yang paling bagus itu sedang ya. Jadi mengimbangi bentuk kepala ya. Nih. Ini bentuknya sedang teman-teman ya, ideal. Nih. Dan usahakan bentuk hidungnya juga gembung teman-teman. Bentuk hidungnya gembung dan di bagian tengahnya itu ngebelah ya. Di bagian hidung tengah itu ngebelah. Nah, itu salah satu karakter yang menurut saya paling saya sukai. Biasanya
semakin ngebelah di bagian itu petilannya semakin bagus teman-teman. Nah itu dia. Nah kita lanjut untuk dari segi body nih teman-teman ya. Nah untuk masalah body merpati emang itu bagian yang penting juga ya untuk diperhatikan ya, terutama yang masih pemula ini ya, yang masih bingung untuk masalah body nih. Nah body sendiri itu menggambarkan karakter merpati juga teman-teman. Nah ini salah satu body merpati saya itu di bagian depan itu besar ya, terus di bagian tengah sampai ekor itu mengecil teman-teman ya. Ya bisa dikatakan seperti jantung pisang ya. Nah untuk karakter body seperti itu biasanya bisa nenggel ya, atau bisa turun atas kepala, dan shootnya atau los panjangnya juga bagus teman-teman jika merpati memiliki body seperti ini ya, yaitu di bagian depan itu besar sampai belakang itu ngerucut ya seperti jantung pisang. Nah itu body merpati yang bagus juga ya. Semakin kenyal bodinya biasanya shootnya itu semakin kenceng teman-teman, atau los panjangnya itu semakin kenceng. Dan ada juga body yang bener-bener empuk ya, nggak kenyal nggak keras tapi empuk, itu biasanya shootnya sedang teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memilih merpati yang shootnya kenceng ya, usahakan pilihlah body yang kenyal, terus di bagian dada itu isi ya, isi benar-benar kenyal. Nah itu insya Allah shootnya itu kencang teman-teman ya. Nah atau enggak teman-teman sebagai gambaran itu seperti jantung pisang ya. Nah seperti itu teman-teman ya, itu untuk dari segi body. Terus kita lanjut untuk dari segi sayapnya ya, larnya ya. Nah ini salah satu turun dari merpati tinggian saya teman-teman nih. Nah jadi untuk memilih merpati tinggiannya terutama ya, itu larnya yang penting itu rajin teman-teman, rajin, terus bentuk larnya itu lebar ya, lebar, dan ujungnya itu bulat-bulat teman-teman. Nah kurang lebih contohnya seperti ini soalnya masih piyik juga nih, masih piyik 2 ya nih. Ini burung masih muda dan belum dijodohkan juga teman-teman, sebenarnya sudah berancak tapi belum saya jodohkan nih. Ini merpati tinggian teman-teman, murni. Nah jadi bentuk larnya itu lebar-lebar dan ujung larnya itu bulat ya. Nah ini untuk merpati tinggian ya. Nah jadi dalam memilih merpati apapun, terutama dari segi lar, itu yang penting kalau di jembreng kayak gini ya, itu rajin ya, larnya itu rajin. Nah utamanya seperti itu teman-teman, yang penting rajin. Nah kita lanjut untuk dari segi supit udang nih. Nah untuk supit udang juga nggak kalah penting dalam memilih merpati teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum tahu supit udang itu apa, jadi supit udang itu posisinya itu ada di sini nih, di bagian dubur ya, nih di bagian pembunggangan kotorannya nih. Ini kan ada sejenis tulang kayak gini yang bentuknya 2 kayak gini ya, lancip. Nah ini namanya supit udang ya. Nah di sini saya to the point aja, kalau supit udang yang bagus itu yang penting jangan terlalu rapat ya, jangan nempel seperti ini. Biasanya kalau yang nempel seperti ini itu turunnya nanti akan geol ya, ataupun muter dulu ya kalau sudah bisa terbang tinggi ya. Kalau terbangnya masih rendah itu belum terlalu berpengaruh teman-teman, tapi kalau merpatinya sudah bisa terbang tinggi, nah jadi kemungkinannya itu turunnya akan muter dulu ya, nggak langsung turun ke bawah, tapi merpatinya itu muter dulu ya. Itu karena faktor supit udangnya itu terlalu rapat ya. Jadi saya sarankan untuk memilih supit udang itu minimal celahnya itu setengah senti ya. Untuk teksturnya sendiri mau keras mau lemas itu nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu rapat atau nempel seperti ini. Itu jangan sampai dipilih teman-teman, itu biasanya nguir ya, atau akan muter teman-teman kalau turun ya. Nah itu untuk dari segi supit udang ya. Terus kita lanjut untuk dari segi ekor. Nah dalam memilih merpati apapun itu, kalau ekornya numpuk kayak gini ya, ataupun nyendok seperti ini, itu bagus teman-teman. Biasanya merpati itu bisa stabil ya, bisa stabil nih. Contohnya seperti ini, pilihlah ekor yang numpuk seperti ini ya, numpuk, rapi, rajin ya. Oke jadi itu ada beberapa poin ya yang sering banget saya jelaskan pada channel ini ya.
dan semoga bermanfaat terutama yang masih pemula nih dalam memilih merpati piyik ya. Dan gak hanya merpati piyik juga, ini juga berlaku dalam memilih merpati yang sudah dewasa juga ya. Dan kurang lebih seperti itu, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali saya mohon maaf. Dan ini hanya menurut pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sekian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.